Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Penuh sukacita hari ini untuk datang ke gereja ya, amin. Amin. Di hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa karena kita akan dilayani oleh Pas Jeffrey. Kita berikan sambutan buat Pas Jeffrey. Selamat datang di GBI Salt and Light. Selamat datang di Batam. Kita akan sambut dengan semangat untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau membawa hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu selama 1 minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Dan kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati yang penuh syukur Bapa. Kami membawa hati yang sukacita Tuhan sebab Engkau sangat baik. Sebab Engkau memberikan berkat kepada kami. Sebab Engkau Allah yang setia menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan pujian, sembah, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan, kami tinggikan. Engkau yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, kami sembah dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia ya Yesus Tuhan. Kami penuh dengan sembah kepadamu Tuhan. Kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami bawa hati kami yang rindu dekat denganmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mau membawa sembah kami Tuhan. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, ya Tuhan, ya Tuhanku.
Engkau layak terima kemuliaan ya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Segala yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu ya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ambil kendali setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian dengan semangat yang dari surga. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Boleh berikan salam kepada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Penuh sukacita hari ini. Haleluya, dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa dan kita punya kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kaulah kuatku, Tuhan Yesus yang mampu menguatkan setiap kita. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Sumber kemenangan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Hatiku percaya Tuhan. Engkaulah kekuatan, gunung batu bertahan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan untuk senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka cita sebab Engkau punya kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita yang
haus dan rindu atas kebenaran firman Tuhan. Biar setiap hati kita menjadi tanah yang subur untuk terima firman-Mu. Ini komitmen kami Tuhan, untuk terus menyembah-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan untuk terus setia. Ini komitmen kami Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, akhir. Ku menutup mata. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia. Kami undang Pastor Jeffrey untuk Ini deklarasi iman kami Tuhan pagi hari ini. Apapun musim kami mau katakan kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau tetap selesaikan pertandingan iman kami Tuhan, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang beribadah, kami boleh bersekutu bersama. Kami percaya Tuhan, hanya hadirat-Mu yang kami perlu, hanya pribadi-Mu yang kami butuh. Lebih dari
atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kuasai tempat ini, bahkan kuasai ruangan hati kami yang terdalam. Bajak setiap tanah-tanah hati kami yang keras. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika kami menerima benih kebenaran firman-Mu Tuhan, benih ini jatuh di tanah yang subur. Benih ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kuasai setiap kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan bukan setiap informasi yang kami terima, tapi kami percaya Tuhan, kebenaran firman ini akan mengadakan transformasi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerja sebebas-bebasnya, berkuasalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Ambil alih semuanya Tuhan. Dan pagi ini kami janji Tuhan, semua tentang Tuhan, semua buat Tuhan, semua bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Shalom. Mungkin saya izinnya menyampaikannya di sini aja ya. Karena kalau saya naik terlihat saya makin tinggi lagi kayaknya. Apa kabar saudara? Tuhan luar biasa. Oke, seperti pepatah berkata, tak kenal tak sayang. Tapi kalau menurut saya, tak kenal tak ditraktir, ya. Karena saya nggak mau cuma disayang, tapi saya mau ditraktir juga ya. Karena ada act of love ya, gitu ya. Bukan cuma kata sayang hari ini kan. Sering banget kan kita dengar, gue sayang sama lu, tapi buktinya mana, gitu kan. Tapi karena saya pengen ditraktir juga sama teman-teman, enggak deh bercanda. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, tim Godspeed hari ini. Nama saya Jeffrey, perkenalannya anak saya satu dari satu istri. Anak saya umur 5 tahun ya, dan saya ditemenin sama teman-teman dari Godspeed. Ada Begin, ada Putri, ada Jana. Terima kasih buat kesempatan diberikan dari gereja ini untuk kami boleh ambil bagian dalam ibadah hari ini. Biar kiranya pagi ini semua tentang Tuhan, semua buat Tuhan, semua bagi Tuhan ya saudara. Satu tema yang ini juga menjadi panggilan daripada visi Godspeed sendiri. Selain wake up call, kita sempat ada satu materi tentang yang namanya Eden, ya, tentang ada namanya Eden. Ada namanya Eden. Lalu saya boleh kasih tema buat sharing saya pagi hari ini adalah tentang Back to Eden, ya, seperti sebuah film dokumenter. Dan rasanya juga buat kita yang udah ikut Tuhan dari sekolah minggu, udah nggak asing ya sebenarnya kakak-kakak sekolah minggu kita itu tuh pasti cerita tentang Taman Eden, ya kan? Jadi itu cerita mungkin menurut saya cerita yang paling gampang diingat sama anak-anak ya tentang Taman Eden gitu ya. Kita tahu waktu itu kakak-kakak sekolah minggu kita cerita itu adalah tempat di mana Tuhan buat taman itu begitu indah gitu ya, harmonis di situ. Bahkan kakak-kakak sekolah minggu kita tuh ceritain tentang itu adalah hari itu juga Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan kita gitu ya. Lalu kita dibawa ke dalam imajinasi yang sesuatu taman yang rasanya kayaknya peaceful banget, damai banget. Kita dibawa dalam imajinasi di mana taman itu kayaknya nggak ada kesusahan, nggak ada penderitaan hari itu. Taman yang dimana juga kita dibawa untuk mengimajinasikan bagaimana hari itu kita tidak terpisah sebagai seorang manusia dengan Tuhan, gitu ya. Kita mau baca dulu satu ayat di Kejadian 2 ayat 8-9. Ada di layar. Saya baca ayat ke-8, mungkin saudara boleh baca ayat ke-9. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang
dibentuknya itu. Saudara boleh lanjutin? Ya, Tuhan Allah membuat tempat itu untuk Adam hari itu. Jadi Tuhan tuh sediain tempatnya dulu ya buat si manusia ini, si Adam. Lalu kalau kita bicara sebenarnya Eden itu apa sih? Pengertian tentang Eden. Eden itu, boleh lanjut next slide ya. Nah, yang pertama itu Eden itu adalah lahan yang disediakan Allah bagi Adam untuk tempat tinggalnya. Ya, itu yang pertama yang tadi yang kita baca ya di ayat 8, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Yang pertama, Eden itu adalah sebuah tempat yang memang disediakan Tuhan buat manusia. Gitu. Dan yang kedua itu Eden itu tuh artinya tuh taman Allah. Kalau di situ saya boleh lampirkan ayatnya di Yeskiel 28 ayat 13, Yesaya 51 ayat 3. Kalau saudara boleh baca di rumah. Taman Eden itu tuh juga disebutnya sebagai tamannya Allah hari itu. Dan yang ketiga itu Taman Eden itu apa? Taman Eden itu adalah taman yang penuh dengan hadirat Tuhan, presence of God, dan penuh dengan energi kehidupan. Ya karena di taman itu Tuhan itu ada di sana, ada kehadiran Tuhan di sana. Lalu di bahasa Yunania dikatakan sebagai paradise, artinya firdaus, yaitu taman yang berpagar, taman kesukaan Allah. Tapi kalau kita baca bahasa Ibraninya, artinya itu adalah tempat keintiman, adanya hubungan, tempat hubungan di situ. Jadi kalau kita mau recap secara pengertian tentang Eden, Eden itu tuh sebenarnya secara itu adalah tempat yang memang disediakan Tuhan, wadah yang dimana menjadi tempat untuk manusia dengan Tuhan itu tuh waktu itu boleh saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi. Taman yang dimana di situ Allah itu hadir. Dan itu Eden itu merupakan rancangan awalnya Tuhan sebenarnya. Master plan-nya Tuhan buat kehidupan manusia di awal hari itu. Eden itu tuh adalah salah satu visi nya Tuhan waktu manusia diciptakan di awal. Saudara bayangin begitu well prepare-nya Tuhan kita ya, gitu. Begitu Tuhan pikirin gitu loh, sampai benar-benar udah siap segala sesuatunya, baru dia tempatin manusia. Jadi bukan yang manusia ditempatin, manusia diambil dulu baru disuruh disiapin. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang segala sesuatunya memang Tuhan udah tahu, Tuhan udah ciptain, Tuhan udah siapkan buat kita. Dan boleh next slide. Nah, saya mau katakan gini, di Eden itu awal di mana keadaan manusia itu hidup dalam kedekatan, nggak ada jarak hari itu. Bahkan firman Tuhan katakan kan bahwa manusia dengan Tuhan itu berjalan. Di dalam bahasa aslinya itu artinya halak, yang artinya adalah hubungan yang akrab, bersama tanpa jarak. Saudara, kalau saudara punya teman akrab, saudara nggak mungkin jalannya jauh-jauhan kan. Sebisa mungkin kalau saudara punya my bro gitu ya, saudara akan deketin gitu, jalan bareng gitu ya. Kalau yang cewek saudara punya bestie, saudara pasti akan gandengan, mungkin gitu kan segala macam. Saudara nggak mungkin jalan jauh-jauh terpisah seperti orang musuhan. Nah sama sebenarnya. Hari itu tuh hubungan kita sama Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah nggak berjarak, nggak ada gap. Nah di Taman Eden itu juga di mana keadaan manusia pertama kali diberikan tugas. Ya kalau kita baca di sepanjang Kejadian 2 tersebut, di mana manusia itu punya tugas yang pertama untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kalau kita baca tuh, itu tugas pertamanya manusia. Jadi sebenarnya ketika Tuhan udah ciptain pohon dengan segala isinya,
Barulah akhirnya manusia tuh diciptakan untuk usahain taman ini. Usahain taman Eden ini. Jadi konsep di awalnya itu bekerja bukan karena memang dari kekurangan gitu loh. Tapi konsep awalnya manusia memang udah disuruh bekerja, disuruh mengusahakan. Karena kalau dalam kata bahasa asli mengusahakan itu adalah bekerja seperti untuk melayani. Nah makanya kan sering kita dengar kan adalah saudara sepupu kita bilang apa? Bekerja adalah ibadah. Ya nggak ada yang salah gitu. Tapi yang salah seringkali adalah apa? Konsep bekerja itu karena memang karena saya kurang. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah ciptain dulu wadahnya. Tuhan udah ciptain dulu tamannya. Jadi bukan semata-mata si Adam itu yang nanam benihnya baru diusahakan. Tapi kan firman Tuhan gak bilang gitu. Firman Tuhan dia bilang tumbuh-tumbuhan itu udah tumbuh dulu, udah berbuah dulu. Tinggal selanjutnya Adam yang mengusahakan. Nah jangan sampai tuh konsep bekerja kita itu karena kita kekurangan. Tapi konsep bekerja kita adalah karena memang kita bekerja seperti untuk Tuhan. Gitu. Dan kata memelihara itu kan artinya juga menjaga. Nah itu diberikan tugas yang kedua. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Kalau saudara baca lagi nanti di rumah. Di ketiga itu dikatakan seperti ini, diberi kuasa untuk menikmati buah selain buah pengetahuan. Nah hari itu tuh artinya apa? Kalau saudara visualisasikan, imajinasikan, berarti buahnya udah tumbuh apa belum? Sudah, iya kan? Saudara udah dikasih tuh, udah ada hasilnya. Tuhan bilang, saudara dikasih bagian untuk, saudara kita ini dikasih bagian untuk nikmatin buahnya. Gitu. Cuma perintah Tuhan apa yang keempat itu? Diberikan perintah juga. Satu yang Tuhan minta waktu itu buat Adam dan Hawa. Semua buah di taman ini boleh engkau makan. Tapi satu yang gak boleh engkau makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah di Eden ini tuh pertama kali perintah diberikan. Selain daripada manusia dianugerahi kehendak bebas, Tuhan tahu buat jaga kehendak bebas kita itu dengan perintah. Yang kelima, diberikan otoritas untuk kita memberikan nama kepada semua makhluk hidup kalau kita baca. Hari itu manusia diberikan otoritas. Dan kalau kita baca ayatnya tuh Tuhan memperhatikan setiap manusia berikan nama hari itu. Yang keenam kalau kita baca diberikan penolong. Ada Hawa hari itu. Nah ini tuh adalah gambaran nih pertamanya. Jadi kalau saudara mungkin yang bangun rumah atau bangun sesuatu, desain sesuatu, pasti saudara akan gambar dulu nih. Gambar istilahnya visualnya seperti apa. Gambar kerjanya seperti apa. Kalau saudara mau bangun rumah, pasti awalnya saudara membayangkan dulu dong. Saudara mau bangun rumah seperti apa. Mau yang berapa lantai, ya kan? Mau model fasadnya seperti apa. Terus saudara mikirin mau ada tamannya apa enggak. Nah hal yang sama ketika Tuhan udah bikin grand design-nya, Tuhan bilang udah kasih tamannya, oh nanti ada hewan-hewannya, ada tumbuhannya, ada manusianya. Dan manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh kelihatannya kan indah ya saudara waktu itu gitu. Tapi akhirnya kita tahu kalau kita baca lagi runut-runut ke bawah, kita tahu dari tempat ini juga membawa manusia harus terpisah. Ya kan? Kita baca gitu karena ketidaktaatannya Hawa hari itu. Dia harus ketidaktaatan itu membawa mereka akhirnya harus diusir dari Taman Eden. Di ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kata mati di dalam bahasa aslinya itu artinya tuh mot tamut. Ya. Yang artinya itu bukan mati secara fisik, tetapi kematian relasional, kematian secara hubungan, tercerai dari hadirat Allah. Nah, kita tahu dari tempat ini, dari tempat Eden ini, manusia ini harus mengalami keterpisahan. Ya, kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya kita tahu mereka diusir dari Eden, dan akhirnya mereka harus dengan berpeluh gitulah. Untuk pria harus mencari, mengusahakan, bahkan untuk yang wanita ketika melahirkan juga harus mengalami sakit segala macam. Di situ tuh ada gitu ya. Nah, sejak keterpisahan itulah yang membuat hari itu hubungan Tuhan dengan Adam itu menjadi berjarak. Yang tadinya bisa jalan bareng, yang tadinya bisa akrab, hubungan itu akhirnya terpisah. Tapi kalau kita runutin terus dari Kejadian sampai ke Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan segala macam, akhirnya kita tahu adalah di situ Allah yang punya inisiatif. Ya, kalau saudara baca di ayatnya sebenarnya Tuhan yang punya inisiatif kok. Pertanyaannya kan bukan Tuhan nggak tahu Hawa itu nggak makan pengetahuan baik dan jahat kan sebenarnya. Tapi hari itu Tuhan yang punya inisiatif nyamperin si Adam dan Hawa. Gitu. Dan hari itu juga Tuhan yang juga punya inisiatif memberikan korban, menjadikan kulit dari hewan, menjadikan korban, jadikan pakaian buat Adam dan Hawa. Nah, sejak hari itu kan Tuhan yang punya inisiatif dengan season-seasonnya. Ada waktunya tuh ketika waktu itu mereka pakai pemimpin, ada yang pakai dia nabi, gitu. Ada yang pakai hakim, zaman-zaman hakim-hakim segala macam. Dan dari situ kan kita udah belajar banyak gitu ya di situ bagaimana hari itu manusia itu harus ketika mau hubungan sama Tuhan, mau menghampiri Tuhan di zaman-zaman Musa di kemah pertemuan yang kita tahu, ya kan? Nggak bisa sembarangan datang langsung. Harus bawa korban dan itu harus lewat perantara Imam Lewi. Dan zaman itu juga akhirnya karena keterpisahan itu cuma boleh yang nabi-nabi doang yang menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan. Nah, keterpisahan itu yang akhirnya Tuhan mempunyai inisiatif. Dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kita tahu yang namanya hari ini Tuhan Yesus yang mati buat kita, yang dimana ketika dia disalib, tirai bait suci itu terbelah dua, yang merupakan lambang perpisahan itu udah gak ada lagi. Dan hari itu adalah akses itu terbuka buat setiap kita. Yang tadinya ada gap, ada jurang pemisah, akhirnya karena pribadi Tuhan yang menjadi jembatan, yang membawa kita tuh bisa kembali kepada Tuhan. Saudara sama seperti saudara punya handphone, ya. Ya, saudara selama punya jaringan tersambung dengan provider, saudara itu kalau saudara pertanyaannya gini, kalau saudara nggak aktifin mobile networknya, jaringan teleponnya, apakah sinyal itu bisa saudara terima? Bisa? Nggak bisa kan? Iya sama sebenarnya. Kalau hari ini Tuhan sudah memberikan akses buat hidup kita. Tuhan itu sudah menjadi kuncinya untuk bagaimana membawa kita yang tadinya terpisah untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kalau saudara nggak aktifin, saudara
saudara nggak aktifin iman saudara, gitu ya. Sama seperti handphone tadi, saudara mau pakai handphone sekeren apapun, kalau saudara nggak nyalain jaringan teleponnya, saudara nggak akan bisa terima telepon, betul nggak? Ya kan? Saudara nggak akan bisa terima pesan, karena saudara nggak menyambungkan. Nah sama hari ini, kalau iman kita nggak bangun dengan membuka iman kita kembali kepada Tuhan, saudara nggak akan bisa ngalamin namanya Eden, gitu. Dan hari ini yang saya mau bicara adalah bukan soal Eden, keberadaan Eden secara fisik, gitu ya. Seperti yang diperdebatkan beberapa orang di luar sana, seperti yang diperdebatkan beberapa teolog, mempertanyakan di mana keberadaan Eden. Tetapi sesungguhnya adalah Eden yang Tuhan mau adalah yaitu bicara tentang hubungan, tentang relasi. Bukan cuma sekedar tempat yang dimana saudara mengalami rasanya kedamaian, peaceful, tempat yang dimana saudara berasa kayaknya nggak ada penderitaan. Tetapi Eden yang Tuhan mau adalah dimana saudara bisa lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara nggak terpisah lagi sama hadirat Tuhan. Nah yang saudara perlu lakukan adalah saudara perlu aktifin dulu tuh imannya. Seperti handphone yang tadi saya cerita. Gitu. Kalau saudara nggak aktifin iman saudara, saudara nggak akan bisa terhubung sama Tuhan. Next slide ya, coba. Jadi pertanyaannya bagaimana gitu kita kembali ke Eden hari ini. Yang tadi saya bilang, saya mengajak kita semua hari ini adalah bukan berbicara balik ke Eden yang memang diceritakan di Alkitab, tapi kita berbicara Eden yang dimana tadi visi Tuhan, gambaran Tuhan buat hidup manusia seperti itu, adanya hubungan yang tidak ada jarak, gitu kan? Dimana kita ngerti tentang identitas kita, panggilan kita. Saudara harus mengusahakan, memelihara, ya kan? Dimana visi Tuhan di awal tersebut adalah saudara dikasih kuasa untuk menikmati hidup saudara. Dimana saudara juga harus ingat, saudara diberikan perintah juga. Dan saudara juga ingat, saudara diberikan otoritas. Nah pertanyaannya gimana saudara bisa kembali, kita semua untuk hari ini kembali ke Eden. Yang pertama adalah kembali kepada firman-Nya, bukan kepada intimidasi. Saudara memang nggak mudah ya, saudara. Buat saya adalah ini sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit, ya. Boleh kasih tahu kiri kanannya sulit, ya. Ya. Sesuatu yang nggak gampang. Di sini peperangan nih, battle of mind ya, saudara. Ketika saudara mau berbalik sama Tuhan, saudara mau ingat firman-Nya, saudara mau cari Tuhan, gitu ya. Tapi selalu ada intimidasi-intimidasi. Selalu si setan itu akan pakai dengan segala cara untuk juga gimana kita nggak kembali. Saya mau kasih tahu saudara, intimidasi itu hanya menurunkan nilai saudara. Tapi firman memberikan nilai kepada saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan katakan kau berharga di mataku. Tapi iblis akan bilang apa? Engkau nggak layak lagi, gitu. Siapa kamu, gitu ya? Kamu udah hancur. Gitu. Mungkin kita dari keluarga yang broken home. Mungkin kita nggak punya figur orang tua yang benar-benar parenting banget lah, gentle parenting, gitu lah. Nah, iblis itu tuh akan terus membawa kita kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau saudara nggak punya ketetapan hati, kita semua nggak punya ketetapan hati untuk buka hati kita. Kita tahu ya dari hati sumber kehidupan kita. Nah kalau kita nggak membuka hati kita untuk kembali kepada firman-Nya, lebih memilih ikut intimidasi iblis seperti yang dilakukan Hawa di dalam kitab Kejadian. Ya dong, kan iblis itu muterbalikan kan. Kalau engkau makan buah ini, engkau nanti akan sama seperti Tuhan. Kalau engkau akan makan buah ini, engkau nggak akan mati, ya kan? Iblis itu tuh kerja
kerjanya ya akan putar balikan fakta aja. Cuma salahnya si Hawa hari itu, ya kan, lebih pikirin, lebih denger, lebih denger apa yang iblis bilang dibandingin yang Tuhan bilang hari itu. Ya sama lah dengan kita hari-hari ini. Seringkali kan kita lebih suka dengar intimidasi, gitu loh. Kita lebih sering dengar, iya ya bener, saya nggak layak, saya nggak boleh melayani, gitu. Bener ya, hidup saya udah hancur, gitu ya. Saya udah dibuang keluarga, saya udah apa-apa segala macam. Iblis tuh akan banyak alasan, akan banyak yang dia bisa bilang tentang saudara, gitu. Tapi jangan pernah lupa, saudara punya firman yang banyak juga yang dikatakan buat hidup saudara. Saudara dikatakan saudara punya rancangan masa depan penuh harapan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan juga bilang ketika engkau berjalan, engkau nggak akan sampai jatuh tergeletak. Saudara harus banyakin, makanya porsi bobot daripada firman itu harus lebih banyak. Gitu. Hari-hari ini apa yang banyak masuk ke pendengaran kita? Hari-hari banyak apa yang kita dengar? Lebih banyak firman atau lebih banyak intimidasi itu? Pastikan kita semua, kalau kita pengen mengalami Eden itu dalam hidup kita mau belajar sama-sama untuk kembali kepada firman-Nya. Mempercayai firman lebih daripada perasaan dan logika. Itu gak gampang, saudara. Buat seorang cowok yang logiknya tinggi, ya kan? Gitu loh. Ketika kita ngadapin sesuatu, gak gampang untuk kita lebih nomor satukan firman. Tapi yang Tuhan mau apa? Mempercayai firman lebih daripada perasaan dan logika kita, ya kan? Buat seorang cewek, perasaan saya nggak kayak gini, tapi firman Tuhan bilangnya seperti ini, berlawanan. Tapi yang mau saya bilang hari ini adalah intimidasi hanya menurunkan nilai saudara, tapi firman Tuhan memberikan nilai buat saudara. Amin. Yang kedua adalah kembali ke Eden hari ini adalah hidup dalam hubungan. Hidup dalam hubungan itu artinya apa? Saudara bukan kejar eksistensi, saudara nggak kejar rutinitas. Oh, kalau memang karena saya seorang Kristen ya, kalau orang itu Batak bilang ya, karena saya seorang Kristen, saya taunya setiap makan harus berdoa, saya mau tidur berdoa, gitu kan. Saya mau apa berdoa aja. Saya diajarin orang tua dari dulu kayak gitu. Oh pokoknya saya udah gitu aja, hari Minggu saya ke gereja. That's it, selesai. Gitu loh. Tapi nggak ada esensi yang dihidupin. Ya. Tubuhnya ada datang ibadah, tapi kita nggak ngerti tentang esensi daripada ibadah tersebut. Ya kan? Bukan lagi saya bilang, oh berarti kita nggak usah ibadah dong, yang penting hati kita ibadah. Enggak, saudara harus barengin eksistensi. Eksistensi itu adalah sebuah kehadiran, sebuah keberadaan. Tapi eksistensi ini akan menjadi nol, menjadi kosong kalau nggak ada isinya. Nah makanya perlu sekali yang namanya esensi. Jadi kalau ditanya yang mana duluan, esensi is first. Esensi itu yang pertama. Kita harus ngerti nilainya dulu. Kita harus tahu dapat dulu esensinya apa, nilainya apa. Yang seperti yang tadi, yang Tuhan mau adalah Tuhan bisa berjalan bersama dengan kita, punya hubungan yang akrab, hubungan yang intim, adanya relasi, bukan sebuah rutinitas. Jadi nggak lagi-lagi memang kita baca firman karena memang, oh ntar saya ditanyain sama gembala saya, baca firman gak hari ini? Gitu. Oh nggak lagi-lagi saudara, saat teduh cuma karena biar gue gak sial sepanjang hari gue.
saudara cuma berdoa biar gue nggak diganggu. Tetapi apa yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, itu dasarnya karena saudara punya hubungan. Saudara pengen punya sebuah apa ya namanya? Ya hubungan. Saya mau ngomongin sebuah hubungan. Ya enak gak sih saudara punya pasangan, ya kan? Tapi nggak ada yang cuma yang kayak cuma kayak jawabnya kayak customer service, ya kan? Ada yang bisa dibantu, ya kan? Kayak gitu-gitu segala macam. Tapi kan namanya kita punya pasangan, yang hubungan itu kan ya lebih daripada itu kan, gitu loh, esensi dari hubungan. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang mau punya relasional, gitu loh. Cuma sayangnya hari-hari ini banyak orang jadikan Tuhan itu menjadi sebuah transaksional. Oh Tuhan, kalau saya mau datang ke gereja tuh kalau Tuhan berkatin saya. Saya mau datang ibadah tuh kalau Tuhan kasih saya pekerjaan. Oh saya mau datang ke gereja kalau Tuhan kasih saya pasangan. Oh saya mau cari Tuhan tuh kalau saya memang saya pengen diberkatin. Loh kalau itu yang kita bangun, iman kita yang kita bangun hari-hari ini, apa bedanya dengan kita yang datang kepada yang minta sajen, ya kan? Yang datang minta kekayaan, langsung bisa kasih dan segala macamnya. Loh itu kan udah cuma itu doang, transaksional. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang mau punya hubungan sama kita, bukan cuma transaksional. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang mau kita punya hubungan day by day. Nah, namanya hubungan itu adalah terus menerus. Saudara, kitanya harus terkonek sama Tuhan. Jadi istilahnya tidak seperti ahli-ahli Farisi yang cuma tahu kebenaran firman, tapi yang nggak dilakukan. Gitu. Jangan ada roh agamawi di antara setiap kita. Yang kita ngerti adalah saya cari Tuhan karena saya memang perlu Tuhan. Saya datang sama Tuhan karena saya tahu saya nggak bisa jalan sendiri dalam hidup ini. Saya butuh Tuhan, saya perlu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih dari itu saudara, yang Tuhan mau tuh hari-hari ini bukan transaksional, bukan cuma eksistensinya aja datang, esensinya nggak dapat. Yang Tuhan mau adalah esensi. Yang ketiga, bagaimana kita kembali ke Eden hari ini, mengusahakan dan memelihara hidup kita. Kita pelihara Eden yang ada dalam hidup kita hari ini. Jangan kita ini fokusnya itu cuma kepada tubuh kita. Yang kita perhatiin apa? Wah, badan gue kurang six pack nih, ya kan? Orang berlomba-lomba untuk minum protein, nge-gym, ya kan? Segala macam. Mungkin bagi yang cewek, wah, berat badan saya udah nggak ideal nih. Seringkali kan kita kan memperhatikan yang seperti itu yang Paulus katakan, yang sebenarnya sementara, gitu. Sejaga-jaganya kita, tubuh kita di kemudian hari akan keriput. Tenaga kita nggak akan sekuat kita muda hari ini. Gitu. Saya nggak ngomong itu salah ya, bukan berarti saudara yang hari ini jadi member gym, saudara pulang putusin jadi gym, udah nggak nge-gym lagi. Enggak, saya bukan bilang itu. Tapi saudara harus menaruh perhatian yang mana namanya prioritas, ya kan? Jangan nanti saudara jadi ribut kan, hari ini saya mau batalin member pilates saya, ya kan? Hari ini saudara udah nggak mau lari lagi, yang tadinya saudara udah mau 5K, 10K, segala macam. Enggak kayak gitu, tapi saudara harus tahu menaruh perhatian saudara untuk menaruh sesuatu yang namanya sifat itu yang penting, tentang kerohanian kita yang penting, tentang roh kita.
bukan hanya berfokus kepada badan kita yang ideal, atau memang looking kita yang harus yang kayak gimana, yang berfokus pada itu, ya betul, nggak ada yang salah dengan saudara itu. Tapi yang Tuhan mau adalah berfokus memelihara hidup kita, mengusahakan hidup kita untuk tahu, karena kita punya hubungan sama Tuhan, makanya kita mau tuh bekerja, benar-benar jaga hidup kita untuk kembali ke Eden, gitu loh. Kita jaga hidup kita untuk memang biar Eden itu terjadi dalam hidup kita, biar kita tuh hidup dalam namanya konektivitas. Saudara tetap terkonek, kita tetap konek sama Tuhan. Dan yang tadi saya bilang, memelihara itu menjaga hati kita dan pikiran kita dari penyusupan musuh. Firman Tuhan kan bilang apa? Iblis tuh selalu mencari mangsa, gitu loh. Ketika memang dia tahu setiap anak-anak Tuhan yang memang mau punya niat kembali, dia akan berkuat juga sekuat tenaga untuk menarik anak-anaknya untuk itu. Jadi kalau saudara sering dengar, iblis itu tuh enggak susah untuk jatuhin orang-orang yang memang enggak kenal Tuhan, karena akan gampang gitu kan untuk dia geser anak-anak yang enggak kenal Tuhan untuk ikut dalam kegerakannya dia gitu. Tapi buat dia adalah sulit ya, untuk dia tahu ketika ada anak Tuhan yang mau berbalik, ketika ada anak Tuhan yang mau berkomitmen kembali, dan dia harus pastikan itu nggak boleh terjadi. Dan yang mau saya bilang adalah itu, makanya kita harus jaga hati dan hidup kita dari yang namanya penyusup musuh itu, yaitu si iblis. Dan saya mau bilang lagi, Eden itu bukan soal lagi tempat hari-hari ini. Kita nggak perlu ributkan keberadaan Eden hari-hari ini. Boleh next slide ya. Nah, ini mungkin bisa jadi closing statement saya, katakan seperti ini. Eden bukan soal tempat lagi, tapi soal hati yang mau kembali. Kembali kemana? Kembali dalam panggilannya untuk menikmati Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ngerti tentang esensi hadirat Tuhan, kalau kita ngerti tentang ini, kita nggak akan mudah lagi tergiur dengan namanya kenikmatan dunia. Makanya kalau kita baca tentang waktu Tuhan Yesus dicobain di padang gurun sama iblis, kan iblis kan bilang kan, sembahlah aku akan kasih kamu seluruhnya. Nah, Tuhan tuh tahu identitasnya, gitu loh. Nah, kalau kita ngerti, mungkin kalau saya ngomong kayak gini kelihatannya saya klise ya. Bukan berarti, saya udah nggak boleh kejar, saya nggak boleh obses dong untuk kejar gitu segala macam. Enggak. Tapi saudara harus ngerti dulu. Yang saudara cari itu adalah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru tuh nanti yang itu tuh ditambahin. Tapi kan seringkali apa? Ayat itu ditwist untuk apa? Gue mau cari Tuhan karena gue pengen dapat tuh yang namanya itu yang ditambahkan. Lah, bukankah itu akan jadi dasar yang kita bangun akan menjadi transaksional? Dan ketika kita nggak dapetin yang memang namanya ditambahkan itu akan membuat iman kita yang akan terus bertanya sama Tuhan, mana Tuhan? Kalau Tuhan sayang sama saya, hidup saya begini kok ringsek. Mana Tuhan nyatanya? Kalau Tuhan berkatin hidup saya, mana Tuhan kalau Tuhan tolong saya? Lah, itu yang akan dipakai iblis untuk serang kita. Kalau kita bangun iman kita atas dasar transaksional. Tapi kalau kita bangun iman kita dasarnya karena saudara mau punya hubungan. Saudara cuma cari Tuhan nih bukan karena pengen apapun itu, tapi karena memang kita perlu. Dan kalau saudara baca di ayat Matius 6 di situ segala macam, firman Tuhan kan bilang apa? Itu dicari orang-orang tidak mengenal Allah. Loh, kita tuh kenal
Bapa yang bertanggung jawab buat hidup kita. Loh, kalau Tuhan bilang apa? Kalau itu dicari orang-orang gak kenal Allah aja Tuhan tahu, apalagi kita yang kenal-kenal Allah. Itu pasti Tuhan tahu. Kalau cuma urusan makan, pakaian, apa segala macam, itu pasti Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan tekenin di perikop itu adalah bukan soal itunya, bukan apa yang kamu makan, minum, pakai, tapi soal kerajaannya. Dan mari kita semua boleh belajar hari ini. Untuk belajar, kita mau kembali kepada Eden, yang dimana hidup kita didasari dengan sebuah hubungan. Enggak lagi cuma cari Tuhan karena memang kita memang kepepet, memang ada perlu. Dan biar itu boleh dijawab dalam setiap hati kita masing-masing di tempat ini. Saya boleh undang tim musik ya? Sama WL-nya juga bantu ya. Biar musik boleh mengalunkan, saya boleh izin terakhir memberikan sebuah ilustrasi tentang apa yang kita pelajarin siang hari ini.
percaya kembali firman-Nya. Percaya lebih daripada logika kita. Percaya lebih daripada perasaan kita. Dan yang kedua, kita mau kembali bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita mau bangun mesbah doa kita hari lepas hari. Saudara bangun bukan karena saudara cuma pengen ini dan itu, tapi saudara bangun hubungan itu karena saudara tahu saudara butuh Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun. Di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, di luar aku engkau nggak bisa lakukan apa-apa. Di luar Tuhan kita nothing. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk kita ngambil bagian yang kita harus kerjakan, untuk kita melakukan firman ini, untuk kita mengusahakan hidup kita, memelihara hidup kita, untuk hidup dalam sejalan dalam firman-Nya. Mari kau tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami gak mau lagi hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Tuhan, kami gak mau hidup konyol, karena kami gak ngerti, gak menghidupi panggilan ini. Kami gak ngerti setiap destiny kami. Kami gak ngerti tentang visi Tuhan atas hidup kami. Tapi kalau hari ini Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh mendengar setiap pesan-Mu Tuhan. Kami mau responi firman ini Tuhan. Kami mau jawab, iya Tuhan, kami mau berbalik. Iya Tuhan. Kami mau kembali. Ya Tuhan, kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Kami gak mau lari Tuhan dari panggilan kami. Kami gak mau lari Tuhan dari hadirat Tuhan. Kami gak mau lari Tuhan dari destiny Tuhan atas hidup kami. Kami mau terhubung Tuhan dengan-Mu, menjadikan firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau katakan Tuhan yang menjadi segalanya buat hidup kami. Kami mau katakan Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan yang menjadi segalanya buat hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, bahwa seperti Paulus katakan, apa yang aku anggap dahulu keuntungan, itu menjadi sia-sia karena pengenalanku akan Kristus. Kami mau hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup menggenapi firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, memilih-Mu adalah bagian terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Sebab itu kami mau katakan kami terhubung dengan Itu ada
Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan Pastor Jeffrey Tuhan. Boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terus kami ingat, terus kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami ya Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Jeffrey Tuhan. Berkati dalam pelayanannya ya Bapa. Berkati dalam keluarganya ya Yesus Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan Tuhan yang beliau lakukan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mencurahkan berkat Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan boleh berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang akan memberikan maupun yang belum bisa memberikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan ini dapat berguna bagi gereja ini Tuhan. Dapat mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati juga Pastor Samuel yang menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Dan setiap pengurus gereja di tempat ini Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat di tempat ini Tuhan juga berkati Tuhan. Apapun yang kami berbuat Tuhan, apapun yang kami usahakan Tuhan, kami mau bawa dalam nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan keberhasilan setiap kami Tuhan. Engkau menyediakan yang kami butuhkan ya Bapa. Yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan sediakan. Yang merindukan kesehatan yang sedang sakit tuh ya Bapa, Tuhan memberikan kesehatan pemulihan bagi tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Persembahan dapat diberikan ke dalam amplop yang disediakan. Kita akan mengumpulkannya ke dalam kotak yang ada di depan. Dan untuk persembahan Natal, untuk mendukung program Natal kita dapat diberikan ke dalam kantong persembahan yang ada di depan. Sembari kita memberikan persembahan, kita iring pujian. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Oke, shalom. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Jeffrey sudah memberkati kami di sini. Kalau ke Batam jangan lupa ke sini. Ya, terima kasih buat tim Gaspit tetap memberkati kami di tempat ini. Ya, tetap setia. KTO selalu tanya sama saya, bisa nggak ya? Sam, bisa. Kami buka pintu terus. Saya bilang. Jadi terima kasih untuk pelayanannya di tempat ini dan juga tim yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman bahwa Sabtu depan saya ada pernikahan, pemberkatan di sini, lalu resepsinya di bawah. Ya biasa-biasa aja sih. Ya kalau bisa datang silakan datang. Kayaknya nggak bisa datang karena balik pulang. Ya terima kasih. Biarlah kiranya memberkati setiap kami yang sudah disampaikan. Ya kami diberkati tadi bagaimana Pastor Willy juga sering menyampaikan itu tentang Eden ya. Kemarin juga sering berbicara seperti itu. Ya, kami diberkati, semoga setiap renungan yang disampaikan bisa memberkati setiap kami. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang hari ini ada bagi setiap kami hadir di tempat ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati Pastor Jeffrey dan tim Godspeed Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mereka datang kota demi kota memberkati, menyampaikan kabar baik. Komunitas ini Tuhan Yesus pelihara, Tuhan berkati secara melimpah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap apapun kegiatan yang mereka lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini hadir, memberi diri, memberikan hidup mereka dalam melayani Tuhan. Kiranya berkat Tuhan yang melimpah atas mereka tidak berkesudahan Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, pendidikan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang selalu setia dalam melayani Tuhan, hadir sama-sama Tuhan Yesus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Gereja ini Tuhan Yesus menjadi wadah untuk kami saling bersinergi satu sama lain. Membangun hubungan Tuhan Yesus agar kami bisa melakukan kehendak Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih Allah menyertai memberkati setiap kehidupanmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dimanapun kapanpun kau berada, penyertaan Tuhan Allah Immanuel menyertai kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Apapun yang kau lakukan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan memberkati usahamu. Biarlah Tuhan Yesus berkati pelayanan demi pelayanan yang kau lakukan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Selamat hari Minggu.